got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan lanjut pada pembahasan mikrotik bagian ketiga, yaitu tentang networking models. Pada bab ini itu kurang lebih ada 8 materi. Yang pertama itu ada konsep networking models, ada TCP/IP model, ada TCP/IP model yang application layer, transport layer, network layer, data link dan physical layer, ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI model. Baik teman-teman, terkait tentang materi konsep networking models ini sebenarnya sangat identik dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu sendiri mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar tentang administrasi jaringan ini, itu teman-teman harus belajar dulu atau memahami dari dasar jaringan komputer. Salah satunya ialah tentang mempelajari networking models. Nah, jadi networking models ini adalah aturan yang mendefinisikan perangkat-perangkat komputasi ini bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa perangkat komputasi itu tidak hanya berupa komputer, namun ada juga yang berupa sensor dari berbagai vendor ya tentunya. Nah, perangkat-perangkat komputasi ini itu yang berbagai macam vendor tentunya membutuhkan aturan nih teman-teman. Nah, aturan ini itu berfungsi untuk melancarkan komunikasi antar perangkat ini teman-teman. Nah, jadi disinilah peran networking models ini menjadi aturan yang terbuka atau open standard yang memungkinkan perangkat-perangkat komputasi ini bisa saling terhubung dan bertukar data. Dan di networking models ini itu ada 2 jenis, yaitu yang paling terkenal ada OSI model, yaitu yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Ada juga yang TCP/IP model dari Department of Defense atau DoD. Kita lanjut tentang konsep networking models teman-teman. Nah, jadi dulu itu sebelum tersedianya networking models ini, dulu itu di perangkat-perangkat yang vendornya itu bermacam-macam itu mempunyai standar modelnya masing-masing. Nah, contohnya pada tahun 1974 di IBM itu membuat standarnya yaitu SNA atau System Architecture Network. Nah, jadi karena inilah itu dulu tuh terjadi masalah, jadinya itu dari berbagai macam vendor-vendor itu tidak bisa saling terhubung. Maka hadirlah open network model teman-teman yang menjadikan mereka itu solusi agar vendor-vendor yang dari bermacam-macam ini itu bisa saling terhubung. Nah, contohnya ini misal vendor 1 IBM sama vendor 2 itu ketiga vendor ini menggunakan standar model yaitu TCP/IP. Maka mereka ini itu bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Kalau misal vendor 1 itu menggunakan TCP/IP, IBM menggunakan apa, vendor 2 itu nanti menggunakan apa, mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, sebelumnya kan saya sudah pernah bilang bahwa di networking models ini itu kan ada 2 tipe, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah TCP/IP model. Nah, ini tuh paling sering digunakan di dunia nyata jaringan ya. Kalau OSI model ini hanya untuk sebagai pembelajaran. Jadi intinya adanya networking models ini itu mereka itu bisa saling terhubung dan berkomunikasi apabila mereka itu menggunakan standar model yang sama. Namun apabila mereka ini menggunakan standar model yang berbeda, itu tidak bisa saling terhubung dan berkomunikasi.
kita akan lanjut pada pembahasan TCP/IP model. Nah, jadi TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Nah, terus itu untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, untuk yang TCP/IP model itu secara dokumentasi itu ada 4 layer. Yang ini kalau secara implementasi atau sering digunakan itu ada 5 layer yang ini teman-teman. Nah, contohnya Cisco itu menganggap bahwa TCP/IP model itu ada 5 layer ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara detail mengenai layer-layer TCP/IP model. Sebelum kita lanjut, teman-teman perlu tahu bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda, seperti router board, ada yang diproduksi oleh MikroTik dan Cisco, kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, cara kerjanya itu seperti saya tadi sudah bilang, mereka itu terpecah-pecah atau ada layer-layernya ya. Yaitu pada setiap lapisan itu terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar saling berkomunikasi dengan komponen yang lain. Di bawah ini ada 2 gambar di mana yang satu itu menggunakan networking model dan satunya itu tidak. Nah, ini itu yang Chaos networking ini tidak menggunakan networking model, makanya gambarnya itu acak-acakan. Kalau yang ini itu menggunakan networking model, makanya itu terstruktur dan tidak acak-acakan. Yang ini itu adalah OSI model karena ada 7 layer ya teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, bahwa kalau yang menggunakan networking model itu akan terstruktur, tidak akan acak-acakan seperti ini. Kalau yang tidak menggunakan networking model ini akan acak-acakan seperti ini. Nah, langsung aja kita lanjut pada materi berikutnya ya. Untuk materi ketiga, kita akan membahas layer-layer yang ada di TCP/IP. Ini yang pertama ada application layer ya. Nah, jadi application layer itu berfungsi nih sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi itu bisa mengakses jaringan dan kemudian bisa membuat pesan-pesan berskala. Nah, contohnya itu pada service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH. Nah, lalu HTTP itu biasanya digunakan untuk mengakses suatu web server. Nah, untuk yang web server itu biasanya ada yang HTTP dan Untuk yang web server itu biasanya ada yang HTTP dan ada yang HTTPS. Untuk yang HTTPS itu biasanya ada gembok seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang application layer kita bisa ambil contoh nih. Misal ada pengguna ingin mengakses suatu web server, maka itu akan menggunakan HTTP atau HTTPS ya teman-teman. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, kalau website itu pasti di dalamnya ada web server. Nah, jadi kesimpulannya, misal ada klien nih yang mau merequest website. Nah, maka akan direply oleh web server atau website ini dengan terdiri dari HTTP header. Nah, untuk HTTP header itu akan ada banyak sekali informasi-informasi. Salah satunya ialah informasi status. Nah, kita bisa ambil contoh, misal di sini ada 200 OK, itu artinya request dari klien ke web server itu berhasil. Kalau 404 not found itu artinya si klien itu meminta request ke web server itu tidak berhasil ya teman-teman. Nah, untuk contohnya ya teman-teman, misalnya di sini kan saya sedang membuka suatu web, di sini sudah tersedia. Ini artinya status informasinya ialah 200 OK. Jadi saya sudah berhasil ya mendapatkan akses. Kalau 404 not found itu tidak akan tersedia seperti ini teman-teman. Nah, selain ada HTTP header, nanti web server akan menampilkan data atau informasi yang diminta oleh klien nih teman-teman.
Nah, seperti tadi saya kan sedang mencari misalnya pengertian dari networking models. Nah, maka adalah tuh data-data tentang networking models, teman-teman. Nah, jadi intinya ya teman-teman, misalnya nih klien itu meminta data seperti apa, nah maka si web server atau website tersebut akan menampilkan informasi atau data yang diminta oleh klien. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menggunakan komputer dan mengakses apapun pada jaringan komputer, maka komputer itu akan mengalami proses atau menggunakan application layer ini. Nah, namun kita saja yang tidak sadar karena hal itu sangat cepat, teman-teman. Kita lanjut pada layer yang kedua, yaitu transport layer. Nah, jadi transport layer itu berfungsi untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer. Nah, jadi di application layer itu kan ada banyak protokol layanan seperti HTTP, IMAP, SSH, POP3, dan lain-lain. Tapi kalau di transport layer hanya ada TCP dan UDP yang paling sering digunakan, teman-teman. Nah, di sini saya akan ambil contoh untuk transport layer. Kita akan ambil contoh yang TCP, yaitu yang TCP error recovery. Jadi layanan penting yang diberikan TCP ke application layer ialah TCP error recovery. Misal kita akan mengakses sebuah web server atau browser dengan menggunakan protokol HTTP, maka itu akan berupa HTTP header dan data. Tapi kalau di transport layer akan ditambahkan yang namanya TCP header ya teman-teman. Nah, nanti itu akan dibungkus menjadi sebuah segmen lalu akan diteruskan ke network layer atau layer yang berikutnya, lalu akan diteruskan juga untuk sampai ke tujuan. Misalnya nih, ini ada sebuah error. Nah, errornya itu entah seperti segmennya hilang atau jaringannya yang overload, maka TCP itu otomatis akan meminta pengiriman ulang agar data yang diberikan ke klien itu masih bisa diterima oleh klien dan datanya tetap utuh dan berurutan. Setelah kita membahas yang TCP, kita akan lanjut yang UDP. Nah, jadi kalau protokol UDP ini itu cepat tetapi tidak menjamin keutuhan data atau tidak mempedulikan nih apakah datanya itu sampai atau tidak. Nah, jadi teman-teman, misalnya nih saya tuh terjadi kehilangan data pada saat mengirimkan video streaming. Nah, maka UDP ini itu tidak akan meminta pengiriman ulang, tidak seperti yang TCP ya. Nah, tetapi videonya itu akan terus berjalan, teman-teman. Mungkin ada sedikit gangguan seperti videonya itu menurun atau ada beberapa bagian video yang terlewat atau hilang. Di sini sebagai contoh, di sini saya sedang membuka live streaming, teman-teman. Nah, di sini kan seperti menitnya nih sudah mau habis ya. Ya enggak sih? Nah, jadi teman-teman, ini sebagai contoh ya, ini saya sedang menonton live streamingnya yang Pope Francis Veneral Cardenas Main Advanced to Council. Nah, jadi teman-teman, ini sebagai contoh ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan contohnya nih teman-teman. Yang UDP, misal di sini saya sedang melihat. Di sini saya akan memberikan contoh yang UDP. Di sini saya sedang menonton live streaming ya teman-teman. Nah, maka saya itu tidak bisa mengulang video live streaming yang sebelumnya atau bagian yang sebelumnya. Ini coba saya tarik ya. Tidak bisa, malah berhenti ya teman-teman. Nah, jadi kalau live streaming itu dia tuh akan terus berjalan teman-teman, tidak bisa kayak kita harus melihat bagian-bagian awal tuh tidak bisa, tidak akan bisa terulang kembali. Jadi teman-teman, kesimpulannya nih antara TCP dan UDP itu adalah kalau TCP itu lambat tetapi dia itu menjamin keutuhan datanya. Tapi kalau UDP itu tuh cepat tetapi tidak menjamin keutuhan datanya. Kalau TCP itu lebih cocok ke web browsing, kalau UDP itu kayak games, aplikasi atau live streaming.
kita lanjut pada layer yang ketiga, yaitu tentang network layer. Nah, jadi teman-teman, kalau di application layer itu protokol layanannya ada HTTP, POP3, IMAP, SSH, dan lain-lain. Kalau di transport layer ada TCP dan UDP. Kalau di network layer ini hanya ada satu protokol utama, yaitu IP, atau biasa kita dengar nih dengan sebutan IP address. Jadi IP itu singkatannya ialah Internet Protocol, teman-teman. Jadi Internet Protocol ini biasanya menggunakan angka ya. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk mengadreskan atau memberi alamat kepada perangkat-perangkat jaringan komputer untuk bisa saling berkomunikasi antar perangkat tersebut. Nah, jadi intinya IP address ini tuh sama seperti penamaan atau alamat kepada perangkat-perangkat jaringan komputer agar mereka itu bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi teman-teman, di IP itu ada dua fitur utama. Yang pertama ada addressing. Addressing ini itu untuk memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, jadi misalnya nih, saya itu ingin memanggil teman saya. Nah, pasti saya akan memanggilnya dengan namanya kan. Begitu pula dengan perangkat nih teman-teman. Perangkat jaringan komputer itu tuh akan saling memanggil dengan menggunakan IP address. Nah, jadi IP address itu akan berupa angka ya. Dalam IP address ini itu ada dua jenis, yaitu ada IP versi 4. Nah, yang pertama ini tuh ada pengalamatan 32 bit, lalu akan terbagi menjadi 4 blok dan setiap blok itu ada 8 bit. Dan ini adalah jumlah maksimal hostnya, teman-teman. Lalu ada yang versi 6, IP versi 6 itu pengalamatannya ada 120 bit, lalu terbagi menjadi 8 blok dan setiap blok itu ada 16 bit ya. Dan jumlah maksimal hostnya adalah sekian, teman-teman. Nah, di sini ada contoh lagi. Di sini itu misal ada komputer 1 dengan IP 192.168.1.1, komputer 2 IP-nya 192.168.1.2. Misal nih, yang komputer 1 ini ingin berkomunikasi kepada komputer 2, maka mereka tuh akan saling berkomunikasi atau memanggil dengan menggunakan IP-nya atau alamatnya untuk tujuan komunikasinya. Fitur yang selanjutnya ada fitur routing, teman-teman. Nah, jadi routing ini itu kan fitur yang selanjutnya ini ada fitur routing ya, teman-teman. Nah, fitur routing ini itu kan fitur yang selanjutnya ialah fitur routing, teman-teman. Nah, routing ini itu kan menggunakan perangkat router. Router itu kan digunakan ketika kita akan menghubungkan suatu perangkat namun berada di jaringan yang berbeda. Kalau berada di jaringan yang sama, itu kita akan menggunakan switch. Nah, jadi proses routing ini ialah proses mencari jalur tercepat untuk mengirimkan data. Nah, jadi routing ini itu bisa diibaratkan dengan kantor pos. Kantor pos itu pasti akan mencari jalur tercepat agar paket itu bisa sampai dengan cepat ke tujuannya. Nah, di sini ada ilustrasinya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Misalnya nih, saya itu akan mengirimkan sebuah paket. Nah, pasti saya akan mencari kantor pos terdekat, dan kantor pos tersebut itu pasti akan mencari jalur tercepat agar paket itu bisa sampai dengan cepat dan efisien. Nah, di sini ya, misal ini adalah tujuannya. Lalu saya misal akan mengirimkannya di kantor pos yang ini. Nah, lalu kantor pos ini pasti akan mencari jalur tercepatnya agar bisa sampai ke tujuan ini itu bisa dengan cepat ya dan efisien. Nah, jadi teman-teman, layer yang berikutnya itu adalah data link dan physical layer. Data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kalau physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Nah, jadi intinya teman-teman, physical layer itu seperti mendefinisikan secara fisiknya untuk menghubungkan antar device ya. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya, teman-teman. Nah, caranya itu seperti ini kurang lebih ya.
misalnya nih ada perangkat apapun ingin tuh saling berhubungan atau berkomunikasi, maka hal yang perlu diperhatikan itu seperti perangkat apa yang digunakan, cablingnya itu menggunakan apa. Cabling itu bisa menggunakan kabel yaitu wired, dan tanpa kabel yaitu wireless. Nah, jadi intinya teman-teman, physical layer itu seperti menghubungkan antar device, itu bisa menggunakan cabling yang menggunakan kabel atau yang tidak menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, untuk yang menggunakan kabel yaitu wired, itu kita bisa ambil contoh yang UTP ya teman-teman. Nah, kalau yang wireless itu kita bisa menggunakan yang elektromagnetik. Seperti ini. Jadi dia tuh menggunakan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Setelah kita membahas yang fisikal, kita lanjut bahas yang data link ya teman-teman. Nah, di data link itu ada fitur teman-teman namanya VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Nah, jadi error detection ini itu fungsinya hampir sama seperti error recovery yang ada di transport layer teman-teman. Kalau yang di error detection ini itu berfungsi untuk mendeteksi errornya. Kalau yang error recovery di transport layer itu bisa mendeteksi sekaligus akan memperbaiki dengan cara mengirim ulang datanya. Nah, ini ada contoh ya teman-teman. Misal kita menggunakan jaringan komputer lalu terjadi error. Nah, maka itu si error detection ini akan mendeteksi errornya, lalu si transport layernya itu nanti akan mendeteksi sekaligus akan memperbaiki keerrorannya, yaitu dengan mengirim ulang data. Jadi nanti si error detection yang di data link dan error recovery yang berada di transport layer itu nanti akan saling bekerja sama ya teman-teman. Lalu ada contoh lagi nih teman-teman. Misal ada klien akan mengakses sebuah website di web server, lalu terjadi error pada saat mengirim ya misal. Nah, lalu si error detection ini itu akan langsung mendeteksi keerrorannya, lalu si transport layer yang error recovery itu akan mendeteksi sekaligus akan memperbaiki dengan mengirim ulang datanya. Nah, jadi nanti si klien itu akan melakukan request ulang, lalu dari web server itu nanti akan di reply lagi. Nah, setelah kita membahas layer-layer di TCP/IP, selanjutnya kita akan bahas nih bagaimana sih data-data tersebut tuh bisa melewati layer-layer tersebut dan apa sih namanya. Nah, yang pertama itu ada encapsulation teman-teman. Jadi encapsulation itu ialah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Misalnya gini teman-teman, kita punya data dari application layer ya, lalu pasti akan diteruskan ke layer berikutnya yaitu transport layer. Di transport layer akan ditambahkan dengan TCP atau UDP header. Header itu nanti akan disesuaikan ya dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, pada bagian ini yang transport layer itu tuh message-nya dinamakan dengan segmen teman-teman. Jadi nanti data ditambah TCP atau UDP header lalu itu dinamakan segmen. Nah, setelah itu nanti akan diteruskan nih ke layer berikutnya yaitu network layer, lalu akan ditambahkan dengan IP header teman-teman. Nah, jadi nanti message ini itu dinamakan dengan IP paket. Nah, setelah itu nanti akan diteruskan nih ke data link teman-teman. Di data link ini itu nanti akan ditambahkan dengan data link header dan data link trailer teman-teman. Nah, ini tuh ibarat dengan kepala dan ini ekor. Nah, di bagian ini itu message-nya dinamakan dengan frame teman-teman. Lalu frame tersebut akan diteruskan nih ke physical layer, akan diubah menjadi bit atau binary dengan angka 0101.
Nah, jadi teman-teman, encapsulation itu ialah proses yang dilakukan oleh proses ini, yaitu sender namanya, lalu akan diteruskan ke yang namanya receiver ya teman-teman. Nah, ketika data sudah masuk ke receiver, maka prosesnya itu bukan lagi encapsulation, namun decapsulation. Yang ini ya, proses ini. Nah, ketika data sudah masuk ke receiver melalui physical layer, data itu akan diteruskan lagi secara berurutan ke atas teman-teman. Jadi setelah masuk ke physical layer, lalu nanti akan diteruskan ke data link, dan di data link kan ada data link header dan data link trailer di proses encapsulation ini kan. Maka di receiver atau di decapsulation ini nanti data link header dan data link trailer akan dihapus. Dan di network itu network layer nanti IP header juga akan dihapus, di transport layer nanti TCP dan UDP header akan dihapus juga, dan ketika sudah berada di application layer, data tersebut sudah kembali dalam bentuk yang aslinya teman-teman, sudah tidak dalam bentuk bit lagi ya, dan data itu bisa digunakan oleh receiver teman-teman. Jadi kesimpulannya, encapsulation itu ialah proses yang dilakukan oleh sender, dan kalau decapsulation itu dilakukan oleh receiver ya teman-teman. Setelah kita membahas TCP/IP model, selanjutnya kita akan bahas yang OSI model teman-teman. Nah, untuk TCP/IP model itu kan paling sering digunakan di dunia nyata. Kalau OSI model kan digunakan untuk sebagai pembelajaran saja. Nah, hal ini itu dikarenakan untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP itu lebih dominan daripada OSI model. Nah, namun OSI model ini biasa dipelajari karena mudah dipahami teman-teman. Nah, lalu sebelum networking model itu ada, setiap vendor itu kan membuat atau memiliki networkingnya model masing-masing. Hal itu dikarenakan setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor juga sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Lalu banyaknya vendor tadi itu, bagaimana sih upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya? Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interaction, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 layer. Lalu saya akan membahas perbedaan antara TCP/IP dan OSI model ya teman-teman. Nah, untuk TCP/IP model itu kan untuk secara dokumentasi layarnya ada 4. Kalau secara implementasi ada 5. Kalau OSI model itu ada 7 layer teman-teman. Nah, sebenarnya TCP/IP dan model OSI model ini itu layarnya itu sama teman-teman. Namun yang membedakan itu hanya pada layer presentation dan session. Kalau di OSI model itu application-nya itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu application, presentation, dan session. Untuk yang kayak transport, network layer, lalu ada data link itu physical, itu sama seperti yang ada di TCP/IP ya teman-teman. Selain itu ada juga perbedaan pada MISIG-nya. Kalau TCP/IP kan misal nih di transport itu nama MISIG-nya segmen, di network IP paket, data link frame, lalu physical itu kan bit. Kalau di OSI model itu misal ada L2 PDU, L3 PDU, dan lain-lain teman-teman. Nah, lalu di OSI model itu ada juga upper layer yang berkaitan dengan data untuk mengalir. Jadi untuk OSI model itu kita hitungnya dari bawah sini, yaitu kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan 5 sampai 7 ya, berarti yang dari session sampai application itu berfungsi untuk mengalirkan data teman-teman. Lalu ada juga lower layer berkaitan dengan user interface. Ini tuh berarti dari 1 sampai 4, yaitu
dari physical berarti sampai transport. Ini tuh berfungsi untuk data formatting dan communication, atau juga nih yang tadi saya bilang yaitu user interface ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, TCP/IP model dan OSI model itu secara layer itu sama, namun hanya saja di OSI model itu untuk application layer itu ada tiga sesi ya. Kalau di TCP/IP model itu hanya ada satu sesi untuk yang application layer dan untuk penamaan message-nya saja teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang networking models ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Maaf bila terdapat kesalahan kata pada dalam penjelasan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.